berdalih upaya industrialisasi nasional, tetapi mengorbankan, menindas hak-hak rakyat. Industrialisasi nasional hanya bisa dibangun. Capung dari Kampung Dadap, Agro Kampung Dadap sudah menyampaikan situasi Jakarta yang saat ini berhadapan-hadapan dengan saling grup aduan bagaimana rakyat diusir paksa dari negaranya. Tadi Bung Syahrini sudah menyampaikan apabila negara mengusir rakyatnya sendiri berarti negara sendiri yang membubarkan bangsa ini, kawan-kawan. Karena semua yang hidup rakyat, semua hak rakyat, kedaulatan rakyat direbut paksa oleh negara ini, kawan-kawan. Dan kawan-kawan pemuda mahasiswa seharusnya sudah mengetahui apa sih sebenarnya isu yang harus kita pertahankan ke depan. Di hari tadi yang keempat ini kita berharap penuh bahwasannya reforma agraria menjadi isu rakyat, kawan-kawan, bukan isu elit, kawan-kawan. Ketika isu ini dikesampingkan, kawan-kawan, kita pastikan bahwa Indonesia ke depannya pasti akan berhadapan-hadapan, rakyatnya akan berhadapan-hadapan dengan negara dan aparatur negara, kawan-kawan. Situasi ini begitu miris, kawan-kawan, karena rezim Jokowi lebih kolonial daripada kolonialisme Belanda, kawan-kawan. Itu bukti, kawan-kawan, di IKN sendiri, kawan-kawan, 180 tahun, kawan-kawan. Miris memang, kawan-kawan, kita melihat rezim saat ini, kawan-kawan. Memang betul, persatuan rakyat bertindak yang bisa melawan rezim. Siapapun rezimnya, kita tidak perlu menggantungkan nasibnya kepada mereka, kawan-kawan. Karena kita menggantungkan nasib ke mereka hanya membuat rakyat akan senang sesaat, kawan-kawan. Sesederhana itu, kawan-kawan, kacamata kita melihat negara ini begitu rusak, kawan-kawan. Dari organisasi tingkat masjid, tingkat gereja, semua ini pecah belah, kawan-kawan. Lantas, kacamata apa yang kita harus pakai? Kurang apa rusaknya negara ini, kawan-kawan? Sudah begitu rusak, kawan-kawan. Ibu-ibu arisan dipecah belah. Semua ini terjadi, kawan-kawan, di tanah rezim Jokowi sempurna dengan otoriternya, dengan populis otoriternya, atau dengan fasisnya. Dia melakukan itu demi kepentingan oligarki, kawan-kawan. Selanjutnya kita panggil kawan-kawan dari Kementerian Jaksa untuk melakukan orasi politiknya. Untuk Bung Rauf dipanggil untuk melakukan orasi politiknya. Untuk kawan-kawan semua ke depannya kita berharap semua bisa terus bergandeng tangan sehingga kita mampu terus melawan rezim ke depannya, kawan-kawan. Karena yang kita berharap ke depannya perjuangan mempertahankan tanah, memperjuangkan undang-undang upah menjadi hak kita, menjadi kewajiban kita bersama demi mensejahterakan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Dan kawan-kawan Kementerian Jaksa dipersilakan untuk melakukan orasinya. Kembali hadir dari teman-teman kalangan petani bersama gerakan-gerakan rakyat, bahwasannya masalah tentang reforma agraria, masalah tentang konflik pertanahan bukan saja masalah teman-teman kita yang ada di Jabodetabek, tetapi seluruh Republik Indonesia sekarang sedang diperhadapkan dengan konflik reforma agraria yang sama sekali tidak dijalankan oleh rezim Jokowi. Sebaliknya, kawan, rezim saat ini berdalih upaya industrialisasi nasional, tetapi mengorbankan, menindas hak-hak rakyat. Kawan-kawan, industrialisasi nasional hanya bisa dibangun atas dasar kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat hanya bisa dibangun atas akses terhadap tanah, kawan-kawan.
sekarang menjadi problem, masalah paling besar yang sedang kita hadapi kawan-kawan, di mana rejim Jokowi Dodo hanya menjadi rejim perpanjangan dari rejim otoriterisme Orde Baru, yang dimana rejim Jokowi Dodo tidak lagi mempercayakan kedaulatan masyarakat, tidak lagi mempercayakan kesehatan masyarakat, tetapi rejim Jokowi Dodo hanya percaya kepada modal asing kawan-kawan. Kita bisa melihat bahwasannya bagaimana konflik agraria berdalih dengan proyek strategis nasional, masyarakat adat, masyarakat asli digusur kawan-kawan. Pemerintahan saat ini tidak lagi memperhatikan amanat daripada cita-cita konteks pada kita kawan-kawan, di mana industrialisasi nasional itu hanya bisa dibangun ketika masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap tanah kawan-kawan. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengangkat panji-panji, untuk mengangkat tangan kiri, kita sama-sama menggaungkan Sumpah Rakyat Indonesia. Sumpah Rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa perindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Kawan-kawan, itulah yang menjadi amanat daripada Sumpah Rakyat Indonesia, di mana tanah Indonesia harus bebas daripada segala bentuk penindasan. Akan tetapi apa yang sekarang kita rasakan kawan-kawan, masyarakat adat, masyarakat kelas menengah ke bawah ditindas. Apa yang menjadi amanat daripada Sumpah Rakyat tidak lagi menjadi prioritas daripada rezim saat ini kawan-kawan. Kita bisa membuka data bahwasannya tanah, akses tanah saat ini hanya dikelola oleh 1% lebih, yang pihak lain dan tidak bukan merupakan bagian daripada elit politik dan elit birokrasi kawan-kawan. Lalu kemudian apa yang kita rasakan sebagai masyarakat, sebagai petani kawan-kawan? Kita diintimidasi ketika kita mempertahankan tanah adat, ketika kita mempertahankan tanah wilayah, kita dikriminalisasi kawan-kawan. Bagaimana reforma agraria itu bisa diwujudkan? Bagaimana kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa diwujudkan ketika rejim hanya berpihak kepada segelintir orang kawan-kawan? Maka ini yang menjadi teguran besar buat rejim Jokowi Dodo, bahwasannya telah terbukti gagal dalam menjalankan apa yang menjadi visi-misi, apa yang diagunkan setiap pemilu kawan-kawan. Setiap pemilihan presiden, Jokowi selalu mengabulkan reforma agraria. Akan tetapi apa kita lihat kawan-kawan, itu sama sekali tidak dijalankan. Bahkan kita bisa melihat secara gamblang bahwasannya pengkhianatan terbesar kepada rakyat Indonesia itu adalah ketika rejim Jokowi Dodo di bawah Badan Otorita kami memberikan akses 1190 tahun untuk investor asing kawan-kawan. Tanah-tanah rakyat dijual dengan dalih kemajuan ekonomi, dengan dalih industrialisasi nasional. Maka ini kemudian membuat kita tidak bisa diam, bahwasannya kita harus terus menggaungkan segala bentuk perlawanan rakyat, bahwasannya rejim itu hanya bisa kita lawan dengan kekuatan rakyat. Kita tidak boleh lupa bahwasannya kita adalah negara reformasi, negara demokrasi yang dihasilkan daripada perjuangan reformasi kawan-kawan. Dalam prinsip negara demokrasi, kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Maka ketika rakyat tidak disejahterakan,
maka ketika kedaulatan rakyat itu tidak diberikan, tidak diamanahkan oleh rejim atau pemerintah, maka tidak bisa diam. Hanya satu kata, apa kawan-kawan? Lawan! Kita bisa melihat bahwasannya rejim saat ini lebih pintar, kawan-kawan. Konflik agraria, perebutan akses atas tanah tidak hanya mempertentangkan antara birokrasi dengan masyarakat, kawan-kawan, tetapi rejim ataupun pemerintahan sedang mencoba menciptasi masyarakat itu sendiri, kawan-kawan. Maka kita harus bisa menyatukan pikiran kita, kita harus bisa menyatukan tujuan kita. Hanya satu tujuan kita, kawan-kawan, untuk kemudian mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui akses atas tanah, melalui reforma agraria sejati. Hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup tani, hidup perempuan yang bawah. Maka kami memastikan bahwasannya kami dari gerakan mahasiswa akan tetap hadir, akan mengawal terus perjuangan bersama rakyat Indonesia agar bagaimana, agar kemudian kita bisa mewujudkan cita-cita daripada apa yang telah dikawal oleh para pemimpin pada kita, kawan-kawan, yaitu kesejahteraan yang adil yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian orasi singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bung Karno, perwakilan dari Jalan Jaksel. Kawan-kawan pemuda mahasiswa, tugas kita yang saat ini dan yang paling dekat adalah apa? Mengadili Jokowi, kawan-kawan. Tugas terberat kita. Kita minta semua gerakan rakyat, mari kita mempropagandakan sesaat ini, kawan-kawan. Sehingga baik hard landing ataupun soft landing, bagi kita bukan itu bahasa kita. Mengadili Jokowi adalah tugas rakyat, tugas demokrasi bagi rakyat Indonesia dan sejarah kita, kawan-kawan. Karena apa, kawan-kawan? Yang tadi dengan berbagai persoalan disampaikan oleh kawan-kawan, itulah yang harus kita adili Jokowi. Selama 10 tahun Jokowi berkuasa, lebih kolonial daripada kolonial. Sehingga kita pastikan, kawan-kawan, kita pastikan juga semua aparat kepolisian saat ini sebenarnya gerakan rakyat dimatikan dan semua dioperasi, kawan-kawan. Gerakan tani kali ini sebenarnya sangat ditakut oleh Jokowi, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa pastikan semua gerakan satu pun kawan-kawan PEM tidak turun karena semua dioperasi, kawan-kawan. Rejim takut bagaimana ketika mahasiswa bersama petani buruh itu bersatu, kawan-kawan, dan kaum miskin kota, kawan-kawan. Karena apa, kawan-kawan? Kebusukan Jokowi sudah keterlaluan, kawan-kawan. Rakyat buang dengan hak itu. Kawan-kawan dari luar Jakarta, problemnya disabotase melalui truk-truk. Tetapi sebenarnya di kawan-kawan pemuda mahasiswa semuanya juga masih berharap bahwasannya rejim depan akan bisa berbaik hati. Sangat disayangkan, kawan-kawan. Kawan-kawan masih sadar gitu. Ketika kaum tani reforma agraria tidak dijalankan, jangan berharap alat produksi kita untuk meningkatkan produksi itu bisa meningkat, kawan-kawan. Karena petani sejatinya adalah soko guru pembebasan dari kita semua, kawan-kawan. Jika soko guru kita tertindas dan terbelakang, kita pun akan keterbelakangan terus, kawan-kawan. 350 tahun kita dibuat keterbelakangan, 64 tahun saat ini pun kita masih terbelakang, kawan-kawan. Alat produksi kita, tenaga produksi kita masih sangat sederhana, kawan-kawan, dan masih sangat tradisional. Bagaimana mungkin kita bisa maju yang nantinya bahasa rejim Indonesia emas, kawan-kawan? Itu pembohongan yang terbesar, kawan-kawan. Bagaimana kita bilang itu benar, kawan-kawan? Nyata dan realnya tingkat nasionalisme rakyat Indonesia ini menurun, kawan-kawan. Semua siapa penyebabnya? Jokowi, kawan-kawan. Apa karena itu semua? Kemiskinan meningkat, tanah rakyat dirampas. Artinya apa? Orang tidak percaya negara ini mampu menyejahterakan rakyatnya. Bukan orang lain yang tidak percaya terhadap Jokowi, rakyatnya, kawan-kawan, yang tidak percaya terhadap rejim saat ini, kawan-kawan. Berikutnya kita panggil kawan-kawan dari PKB untuk
kawan-kawan dari PKPB silakan naik ke atas motor untuk menyampaikan orasinya. Selanjutnya kawan-kawan dari Tangerang, Pembaru Tangerang. PKPB Tangerang.